Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita sudah masuk kitab Keluaran pasal 20. Kita akan baca ayat 1 sampai 11 saja. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena ini sebenarnya satu kesatuan. Ayat 1 sampai 11 dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga kita boleh terus maju belajar tentang orang pilihan ya. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan dengan tiang awan, tiang apinya yang membimbing bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, sudah sampai di Rafidim, kemudian sampai di Gunung Sinai. Ya, sampai di Gunung Sinai, Tuhan menawarkan kepada bangsa Israel, apakah mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah, aturan, ketetapan, dan aturannya. Kemudian bangsa Israel setuju dengan tawaran Tuhan dan menerimanya. Kemudian Tuhan ya, yang selama ini memang hanya berbicara dengan Mose, karena mereka setuju, bangsa Israel setuju, maka Tuhan mau memperdengarkan suaranya kepada bangsa Israel. Ya, sehingga minggu lalu kita sudah belajar Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menguduskan diri pada hari pertama dan kedua. Kemudian hari ketiga Tuhan turun ya dari kerajaan sorga di dalam awan yang kelam, kata firman Tuhan ya, supaya manusia jangan sampai mati. Karena orang yang
orang atau manusia tidak mungkin bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam kitab Keluaran menyatakan bahwa Bapa Yahweh sendiri berbicara kepada Mose, tidak ada orang yang bisa melihat dia. Orang yang melihat dia bisa mati. Karena itu Tuhan datang menemui bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini percaya ketika Yahweh memerintahkan Mose naik gunung, bangsa ini sungguh-sungguh percaya bahwa Yahweh berbicara dengan Mose. Karena tidak ada yang tahu kan. Nggak ada orang Israel yang tahu kalau Mose naik ke gunung ngapain. Ya, mereka hanya lihat awan, tapi mereka tidak, ya boleh dikatakan tidak bisa yakin bahwa memang Bapak Yahweh bertemu dengan Mose. Karena itu setelah Tuhan menawarkan dan mereka mau menerima tawaran Tuhan, Tuhan turun dari sorga, diliputi awan kegelapan, supaya bangsa ini jangan sampai binasa, ya, di Gunung Sinai, ya. Dan kita minggu lalu sudah dikatakan, ya, ada seringkali 3 gunung yang seringkali diucapkan, baik itu Gunung Sinai, baik itu Gunung Horeb, atau juga Gunung Elohim atau Gunung Tuhan. Minggu lalu saya katakan, ya, sampai sekarang memang orang menafsirkan itu adalah gunung yang sama. Tetapi kita harus yakin bahwa itu bukan suatu tafsiran, tetapi memang suatu kebenaran. Saya tanggap bahwa antara Gunung Sinai, Gunung Horeb, dan Gunung Tuhan itu ya sama. Ya, nah kita lihat ya dalam kitab Keluaran ini, kita lihat kita kembalilah di dalam Keluaran 19 ayat ke-18. Hanya untuk membuktikan bahwa 3 gunung yang disebutkan tadi sebenarnya berbicara tentang gunung yang sama. Dan Gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya. Karena Yahweh turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat. Jadi berdasarkan kitab Keluaran, gunungnya bernama Gunung Sinai. Ya. Kemudian kita lengkap ke Ulangan pasal ke-4. Kita baca ayatnya yang ke-15 saja ya. Saya mau membuktikan bahwa 3 gunung yang disebutkan itu sebenarnya gunung yang sama. Selanjutnya kamu harus benar-benar mengawasi dirimu. Karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di mana? Di Horeb. Jadi di Gunung Horeb. Ya, itu kalau saudara baca kitab Ulangan pasal 4 ini adalah suatu peristiwa yang sama. Hanya di dalam kitab Keluaran dinamakan Gunung Sinai. Tetapi di dalam kitab Ulangan disebut namanya Gunung Horeb. Ya, jadi Gunung Sinai, Gunung Horeb. Terbukti sama. Sekarang bagaimana dengan Gunung Tuhan atau Gunung Elohim? Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Pasal ke-19 ayat ke-8. Maka dia bangun lalu makan dan minum. Ini cerita tentang Elia. Dan berjalan dengan kekuatan makanan itu selama 40 hari, 40 malam. Ke Gunung Elohim, yakni apa? Horeb. Jadi dengan ayat-ayat yang tadi kita baca, Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Elohim itu berbicara tentang gunung yang sama. Saya tangkap ya.
Kalau waktu kemarin-kemarin kan ditafsirkan, memang kalau saudara baca di media-media sosial, hanya ditafsirkan itu berbicara tentang gunung yang sama. Ya, sehingga sampai sekarang pun mereka masih belum secara pasti bisa menentukan di mana letak gunung itu. Walaupun di dalam, kalau saudara buka di peta tentang di Timur Tengah sana, khususnya di daerah Israel, Gunung Sinai itu terletak di sebelah selatan dari Gurun Negev, ya, atau Gurun Sinai, padang Gurun Sinai di bagian selatan. Tetapi itu pun memang ya tidak bisa dipastikan itu pasti gunungnya. Hanya para arkeolog ya menafsir-nafsir, memperkirakan itulah tempatnya. Tapi kalau kita baca dari kitab Raja-Raja ini, ya, kitab Raja-Raja ini di sana kita bisa melihat bahwa kira-kira memang itu tempat yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Jadi Gunung Horeb itu memang ada di bagian selatan dari Gurun Sinai atau Gurun Negev, ya, di bagian selatan. Dan di sini kita melihat, ya, kita coba menafsir-nafsirnya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja tadi 9, kita baca ayat ketiga mulailah, ya. Untuk kira-kira. Elia menjadi takut karena diancam sama siapa? Istrinya Ahab, si Isabel, ya, karena dia habis membinasakan orang pendeta-pendeta Baal, ya. Elia menjadi takut, artinya apa? Orang pilihan bisa takut mati dia nih. Saya tanggap. Artinya luar biasa Tuhan itu. Secara manusia orang pilihan punya rasa takut. Ya. Kita melihat sini, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tiba di Beersheba, wilayah Yehuda. Beersheba ini letaknya di bagian selatan sekali dari daerah Kanaan. Ya, di selatannya lagi ya Gurun Negev. Kan dia di Beersheba, dia berhenti, dia drop pelayannya. Kita baca aja lagi lah. Wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Ya. Kemudian dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon ara. Ya. Dia tinggalkan bujang di Beersheba, dia jalan semalaman, kemudian capek, dia duduk di pohon ara. Kemudian memohon untuk hidupnya bahwa dia pengen mati. Ya. Pertama ya karena takut, karena kecewa, ya. Seolah-olah tidak ada artinya hidupnya. Cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Satu ungkapan yang tulus dari seorang Elia. Walaupun dia sudah dipakai dengan cara luar biasa oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel yang menyembah berhala, ya, khususnya di dalam zamannya Ahab dengan istrinya si Isabel itu, mereka berbalik, ya. Kemudian Elia membunuh semua imam-imam Baal. Nah, si Isabel marah, diancamnya si Elia lari. Elia lari, ya, kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, ambillah nyawaku, mati aja lah. Aku ternyata nggak lebih baik dari pendahulu-pendahuluku. Ya, kemudian kita lihat. Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihatnya dan lihatlah di sebelah kepalanya
Ada kue di atas batu yang membara dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, kemudian tidur lagi. Malaikat Yahweh kembali untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, bangunlah, makanlah karena perjalananmu nanti sangat jauh. Ya, maka dia bangun lalu makan dan minum dengan kekuatan makanan itu selama 40 hari 40 malam dia jalan ke Gunung Elohim, Gunung Horeb. Kalau saudara lihat di peta, Beersheba itu di sebelah selatan. Ya, antara Beersheba dengan Gunung Sinai itu memang cukup jauh. Ya, kalau dibilang 40 hari 40 malam dia jalan di padang gurun itu logikanya masuk. Saya tangkap. Ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kita tentang tiga nama itu. Ternyata berdasarkan firman Tuhan itu adalah nama gunung yang sama. Ya. Nah, kita melihat di sini kenapa dibilang gunung Tuhan? Ya, Tuhan menurunkan Torahnya kepada manusia di gunung itu. Ya, di gunung di mana Tuhan berkenan memberikan Torahnya kepada manusia melalui Moshe. Ya. Nah, di sini kita melihat luar biasanya Tuhan. Ya. Dan dia berbicara kepada bangsa ini. Ya, di dalam awan yang pekat gitu, dia berbicara supaya seperti minggu lalu kita sudah belajar, supaya bangsa Yesaya ini percaya bahwa Yahweh lah yang berbicara kepada Moshe. Ya. Dan akibatnya ketika Yahweh langsung berbicara dengan mereka, firman Tuhan katakan mereka ketakutan. Ya, kalau kita lengkap baca di dalam Keluaran 20 ini ayat ke-18. Keluaran 20 ayat 18. Kita lihat ya bagaimana reaksi bangsa ini ketika Tuhan berbicara langsung dengan mereka. Seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar. Dan mereka berdiri di kejauhan. Dan mereka berkata kepada Moshe, berbicaralah engkau kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Elohim berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Ya, jadi Tuhan karena mau memperdengarkan suaranya kepada bangsa ini, supaya bangsa ini percaya bahwa Moshe itu adalah utusannya. Yang selama ini hanya Moshe aja yang datang berbicara pribadi dengan Tuhan, dan bangsa ini tidak tahu. Karena itu Tuhan sengaja memperlihatkan kuasanya kepada bangsa ini, sehingga firman Tuhan mengatakan suatu pengakuan bangsa ini. Mereka ketakutan mendengar suara Tuhan. Ya. Dan memang kalau kita baca ayat seterusnya, lalu berbicaralah Moshe ayat ke-20. Kepada umat itu, janganlah takut sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu dan dengan maksud agar rasa takut akan dia ada padamu supaya kamu tidak berdosa. Ya, untuk membuktikan kepada bangsa Yesaya yang tegar tengkuk ini supaya mereka mendengar sendiri bahwa Yahweh Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat. Ya, nah ketika dengar, ya, dan Tuhan hanya mengajarkan takut hanya kepada Dia, ya, bukan kepada yang lain. Sesuai firman ini tadi kita baca ayat keberapa tadi, ayat ke-20, ya. Janganlah takut sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu, membuktikan bahwa Dia Maha Kuasa, dengan maksud agar rasa takut akan Dia.
Jadi di dalam seluruh kitab yang kita pelajari, 66 kitab, Tuhan hanya mengajarkan umatnya takut sama dia. Bukan takut sama yang lain, termasuk sama setan. Bisa tangkap? Hanya ini. Ya. Kalau sama setan, lawan setan, jangan takut. Karena dia di dalam kita. Bukan kita yang berperang, tapi dia yang berperang ganti kita. Karena kita tidak punya kemampuan. Tetapi dia yang ada di dalam kita. Yang memampukan kita, membuat kita lebih daripada seorang pemenang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini, ya. Di dalam Keluaran 20 ini memang tertulis 10 hukum. 10 perintah Tuhan. Yang kita baca tadi, 4 hukum pertama. Jadi 10 hukum yang Tuhan berikan, Torah yang kita kenal itu, yang dirangkum menjadi 10 bagian. Ya. Walaupun nanti ya akan menjadi setelah dijabarkan oleh Tuhan kepada Mose, dari 10 firman, 10 perintah menjadi 613 aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Ayat yang kita baca tadi, 4 perintah yang pertama, itu untuk Tuhan, untuk Bapa Yahweh. Ya. Jadi 10 perintah, 4 yang pertama itu untuk Bapa Yahweh. 6 yang sisa atau 6 yang berikutnya itu untuk manusia. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Tuhan 4 yang pertama. Ya. Nah, kita bisa menafsir-nafsir kenapa 4 dan 6. Ya. Di sini kita melihat 4 penjuru. Firman itu harus menjadi pegangan kehidupan, aturan, perintah, dan ketetapan untuk semua manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya tangkap ya, 4 penjuru, jadi seluruh pelosok muka bumi. Ya. Itu pegangan hidupnya hanyalah yang pertama ini. 4 perintah Tuhan. Ya. Kemudian yang 6 adalah bilangan manusia. Yang harus dipraktekkan oleh sesama untuk kita hidup berkenan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan begitu sempurna menciptakan segala sesuatu, ya. Nah, kita melihat di sini, kita coba melihat satu persatu akan aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan, ya. Sana dikatakan pertama-tama Tuhan katakan, Tuhan memperkenalkan atau mengingatkan kembali. Kan bangsa ini cuma dengar kan. Bangsa ini cuma dengar, dia nggak bisa lihat Tuhan. Tetapi saudara bisa bayangkan ya, dari tengah awan yang kelam, ya, terdengar suara yang luar biasa. Di tengah guntur, di tengah kilat, tiba-tiba keluar suara Tuhan. Ya. Dan saya percaya Tuhan berbicara dalam bahasa Ibrani. Betul nggak? Kalau kita kan boleh kira-kira, dia nggak mungkin ngomong bahasa Inggris. Bisa tanggap ya? Ya. Ya artinya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bukan berarti kalau gitu Tuhan ngomongnya pakai bahasa Ibrani, kita harus belajar bahasa Ibrani. Bukan itu, jangan punya pikiran. Karena semua bahasa ini kan Tuhan yang ciptakan. Ya. Tuhan yang ciptakan, jangan sampai kita keliru karena ada, wah semua pakai bahasa Ibrani. Kalau ngomongnya benar sih oke.
Kalau mengartikannya benar is oke. Lo kalau ngomongnya salah, mengartikannya salah. Lo Tuhan kan menciptakan semua bahasa ini ketika ada pemberontakan di Babel. Sehingga Tuhan mengacaukan semua manusia. Dengan cara membuat bahasanya campur baur. Ya. Tetapi saya percaya dengan bahasa manusia menjadi kacau balau. Tetapi saya percaya dengan bahasa kasih, ya, manusia akan dipersatukan kembali. Karena bahasa kasih, berbicara pribadi Tuhan sendiri. Tuhan berbicara di tengah-tengah guntur. Ya. Nah, Tuhan pasti bisa mengukurlah seberapa kemampuan telinga manusia. Ya. Sehingga ketika dia berbicara, telinganya nggak pecah. Yo, kalau sekarang ada kilat, ya, kita nggak bisa pecah kuping kita, ya, selaput telinga kita. Tapi Tuhan berbicara hanya untuk membuat bangsa ini gemetar. Dia berbicara tadi dalam ayat-ayat yang kita membuktikan kepada bangsa ini bahwa Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga membuat bangsa ini benar-benar gemetar dan takut. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Takut akan Tuhan, akan Bapa Yahweh adalah perintah dan kehendaknya. Ya, sehingga dengan demikian kita orang pilihannya akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ketika Bapa Yahweh berbicara, pertama-tama dia memperkenalkan kembali namanya. Karena selama ini kan, sejak Mose dipanggil, kemudian Mose memimpin bersama dengan Harun menghadap si Firaun, ya. Hanya Mose dan kadang Harun menyertai, dia berkomunikasi dengan Bapa Yahweh. Ya, Bapa Yahweh tidak pernah secara langsung berbicara kepada bangsa Israel bahwa dia Elohim yang hidup bernama Yahweh. Karena itu ketika dia turun, ya, dia perkenalkan dulu dirinya. Akulah Yahweh Elohimmu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Saya memperingatkan kepada bangsa ini bahwa dialah Tuhan bagi bangsa Israel dan bukan yang lain. Ya, Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan, dari kehidupan yang pahit karena perbudakan. Ya, Tuhan perkenalkan dirinya kepada bangsa ini. Sehingga bangsa ini tahu Yahweh itu Tuhan kami. Yahweh itu Bapa kami. Ya. Sehingga sampai detik ini, ketika firman Tuhan menyatakan seperti yang diajarkan Yeshua, Bapa kami yang di sorga. Orang Yesaya tahu siapa nama Bapaknya. Ketika Yeshua berbicara kepada saudara-saudaranya bangsa Israel, aku datang dalam nama Bapakku. Dia tahu dalam nama Bapa itu siapa. Dan karena itu Bapa Yahweh menguatkan kembali seperti yang tadi dia katakan. Aku Yahweh Tuhanmu. Ya. Dan pasti dengan suara itu pasti menggentarkan jiwa semua orang Israel. Ketika dia mendengar suara itu, ketika mereka mendengar Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya. Kemudian dia berbicara, dia jabarkan satu-satu. Setelah dia memperkenalkan diri, aku Yahweh Tuhanmu. Ya.
Karena itu jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Itu perintah yang pertama. Ya. Ilah lain ya berdasarkan terjemahan yang kita ketahui yang namanya ilah adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipercaya, sesuatu yang dapat dikatakan ditakuti, sesuatu yang menjadi pusat perhatian bagi orang, sesuatu yang diandalkan. Itulah yang disebut ilah. Ya. Artinya bukan saja patung-patung. Ya. Kadang-kadang kita hanya berpikir, ya ini ada patung, oh ini ilah. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang kita punya baju lah. Baju ini seperti baju kesukaan. Akhirnya kemana-mana, walaupun baju udah mulai robek-robek, pakai terus. Mengilahkan baju. Ya. Loh ini bukan main-main, itu sesuatu seperti yang tadi saya katakan. Yang dikatakan ilah itu sesuatu yang dianggap ya seolah-olah dinomorsatukan. Jadi bukan saja kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Ya. Entah juga mungkin ya pekerjaan. Entah mungkin juga suamimu, istrimu, anakmu. Ya. Seolah-olah ini hebat, luar biasa. Ya. Lah Tuhan menyatakan dengan jelas, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Ya. Karena Tuhan memperkenalkan diri, aku Yahweh adalah Tuhanmu. Satu-satunya. Ya. Karena di hadapan Bapa Yahweh, ilah-ilah lain itu adalah berhala. Ya. Berhala artinya sesuatu yang kita agung-agungkan. Ya. Kita lihat dari 1 Tawari pasal ke-16. Ayat ke-26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ya. Tuhan kita jelas-jelas menyatakan semua ilah yang lain itu berhala dalam pandangan Tuhan. Ya. Karena itu nanti ketika mereka sudah mendapatkan semua aturan-aturan ini, Tuhan sangat melarang mereka. Akan timbulnya perkawinan campur. Akan timbulnya persekutuan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena bangsa-bangsa yang lain dalam pandangan Tuhan, mereka menyembah kepada berhala. Dan Tuhan tidak mau karena ikatan-ikatan seperti itu, orang pilihannya jadi mendua hati. Bahkan kemungkinan besar meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, karena itu Tuhan sangat berhati-hati mengingatkan senantiasa bangsa ini, jangan ada ilah lain. Apapun, ya, jangan sampai kita menomorduakan Tuhan. Dia tidak mau. Dia mau menjadi yang nomor satu. Karena kita ini ciptaan Dia. Saudara dan saya diciptakan untuk Dia. Ya. Dan kita harus mengerti kenapa Dia katakan seperti itu. Nah, kemudian di dalam ayat kedua atau hukum yang kedua dinyatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Saya berasakan terjemahan Lukas ya. Yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air, di bawah bumi.
Jangan menyembah kepada patung seperti itu atau berbakti kepadanya. Sebab aku Yahweh Elohim adalah Elohim yang cemburu. Aku memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak sampai generasi ketiga, bahkan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan memelihara perintah-perintahku. Ya. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa ini, ya, mereka hanya mendengar suara. Mereka tidak melihat bentuk apapun. Karena itu Tuhan mengingatkan, ya, kita baca di dalam Ulangan 4 tadi, ya. Ulangan pasal 4 kita baca lagi di dalam, ya, kita baca ayat 15, ya. Selanjutnya kamu harus benar-benar mengawasi dirimu, karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu di Horeb. Jadi Tuhan ingatkan benar-benar ketika Bapa Yahweh berbicara, hanya suara yang terdengar. Tidak terlihat bentuk atau wujud apapun. Karena itu Tuhan ingatkan sekali lagi. Jangan supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi, berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada Dia yang telah Yahweh Elohim bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit. Tuhan dengan wanti-wanti mengingatkan. Karena mereka memang tidak melihat apa-apa kan. Yang mereka lihat awan tebal. Yang mereka dengar guntur, kilat dan sebagainya. Karena itu Tuhan ingatkan, jangan sampai guntur kau jadikan ilah. Jangan sampai kilat, jangan sampai awan tebal. Ya, engkau menganggap itu sebagai Tuhan. Tuhan ingatkan, hati-hati. Ya. Dia berbicara di dalam ayat-ayat tadi dalam kitab Keluaran. Dia katakan Dia itu Tuhan yang cemburuan. Ya. Dia tidak mau ciptaannya menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Saya tangkap ya. Dia hanya mau kita menyembah kepada pencipta kita. Pencipta kita hanya satu, yaitu Bapa Yahweh. Dan bukan yang lain. Karena sampai sekarang kan banyak. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon-pohon, menyembah patung-patung. Karena dianggap orang-orang ini dulu luar biasa, hebat, dahsyat. Sehingga ketika orang-orang ini mati dibikin patungnya disembah. Padahal patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa pun. Di mana dia ditaruh, ya disitulah dia terus. Tuhan mengingatkan kepada orang pilihannya bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburuan. Jangan sampai kita, ya, karena pengaruh pikiran-pikiran duniawi, ya, mungkin ya karena kangen kan, karena ya kadang-kadang kan ada orang yang, ya sampai sekarang kan ada kan orang sudah meninggal, ada fotonya disembah-sembah. Loh itu kenyataan sampai sekarang kan.
Alasannya, oh ini orang tua saya hormati. Loh, dia itu sudah kembali ke tempatnya. Tuhan kita Tuhan yang cemburuan. Ya. Kan banyak kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya. Orang sudah mati dikasih kembang. Ya, coba aja lihat di kuburan-kuburan kan. Ya. Orang udah mati nih. Hari-hari tertentu bawa kembang, taruh. Ngomong lagi, Pa, Ma, kami datang. Ini bawa kembang kesukaan Mama. Bawa rokok kesukaan Bapak. Saudara pernah lihat itu kan? Saya pernah lihat. Ya, ada rokok, ada segala macam. Ada pisang. Oh, bapakku suka ini. Taruh pisang. Ya. Kelihatannya menghormati orang tua. Pada waktu orang tuanya hidup, dibiarin. Orang tuanya udah mati. Sembah-sembah. Ya. Ya kalau mau ngurus kuburan sih oke-oke aja. Tapi hati-hati. Jangan ngomong sama kuburan. Ya. Karena rohnya itu udah gak ada lagi apa-apa. Itu hanya tengkorak doang. Ya. Kalau hanya mau kasih lihat ya mungkin ini dulu orang tuamu atau kakekmu, nenekmu, buyutmu. Orangnya kayak gini dikubur di sini. Tapi jangan ngajak ngomong. Terus terang kan banyak yang seperti itu. Ya. Banyak orang datang kan, Pak, ini anak-anak datang. Kelihatannya sopan. Tetapi itu dalam pandangan Tuhan adalah sesuatu yang tidak benar. Karena orang-orang itu sudah kembali kepada yang memiliki roh. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya. Bahkan ada di rumah-rumah taruh kemenyan segala macam. Kelihatannya hormat, tetapi itu adalah sesuatu yang dalam pandangan Tuhan, boleh saya katakan kejijikan. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Kalau mau menghormati, kan kebanyakan orang-orang tua kan yang dihormati gitu kan. Waktu dia hidup ya hormati. Yang udah mati baru dihormati. Nggak benar itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar mengerti di mana posisi kita. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar jangan sampai kita terjebak dengan tradisi. Karena tradisi manusia ya karena leluhur kan biasa seperti itu. Dan itu bagi Tuhan tidak benar. Dia berbicara terus terang, aku ini Tuhan yang cemburuan. Kalau sampai kita melakukan hal seperti itu, maka dia sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya mungkin akan melakukan sesuatu karena kesalahan kita kepada keturunan-keturunan di bawah ini. Keturunan ketiga, keturunan keempat. Berarti kan ini pertama ini bapak, terus anak, turunan ketiga cucu, turunan keempat buyut. Kalau ini tidak diputuskan, ya terus berlanjut. Ya, yang bisa memutuskan ikatan itu hanya darah Yeshua. Karena dalam pandangan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya kalau saya boleh katakan terkutuk. Dan Yeshua digantung di kayu salib. Seharusnya kita yang menjadi terkutuk. Tetapi kutukan itu ditimpakan kepadanya.
karena kesalahan kita. Kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terjadi ribuan tahun sebelum kita ada. 2000 tahun lebih dia sudah mengerjakannya bagi kita. Hanya tergantung kita percaya enggak bahwa dia sudah membebaskan kita. Kalau kita percaya, dia membebaskan kita dari kutukan-kutukan yang terjadi karena leluhur. Ya kita harus akui kan leluhur-leluhur kita 3-4 turunan di atas. Ya mungkin mereka kan belum kenal Tuhan. Mereka belum kenal siapa itu Bapa Yahweh. Mereka belum kenal siapa itu Yeshua. Ya. Dan kita juga tidak bisa menghakimi dengan mengatakan, oh kok gitu orang tua saya atau leluhur saya berarti pasti binasa. Loh, kalau namanya belum tahu, jangan sampai kita salah dalam menafsirkan. Ya. Kita harus ingat betul ya, bahwa Tuhan punya cara-cara yang luar biasa. Ya. Mereka kan belum kenal Tuhan, mereka belum kenal Torah. Tetapi ya kita lihat aja firman Tuhan ya. Kita baca Roma pasal 2. Kita baca mulai ayat 12. Sebab siapa saja yang berbuat dosa tanpa Torah, mereka akan binasa tanpa Torah juga. Artinya kalau belum mengerti Torah, ya itu urusannya Tuhan, bukan kita. Saya tanggap. Nah kita baca terus dulu lah. Siapa saja yang berbuat dosa di bawah Torah, mereka akan dihakimi melalui Torah. Sebab bukan para pendengar Torah yang benar di hadapan Elohim, tetapi para pelaku Torah akan dibenarkan. Sebab, perhatikan ayat ini ya. Bila mana bangsa-bangsa yang tidak memiliki Torah dapat melakukan hal-hal Torah secara alamiah, maka mereka yang tidak memiliki Torah adalah Torah bagi diri mereka sendiri. Siapa yang menunjukkan perbuatan Torah yang tertulis di dalam hati mereka, hati nurani mereka memberi kesaksian, dan pemikiran itu menuduh di antara yang satu terhadap yang lain ataupun saling membela diri. Pada hari ketika Allah menghakimi apa yang tersembunyi dari manusia sesuai dengan Injilku melalui Yeshua Mashiach. Ya kalau saudara perhatikan ayat-ayat tadi, ya kan mereka nggak tahu Torah. Tetapi di dalam batin mereka, ya kan kita bisa lihat sampai sekarang ada orang yang nggak percaya Tuhan. Tetapi perbuatannya menunjukkan ada Torah di dalam dia. Ya, mungkin dia mengasihi orang, mungkin dia membantu orang, ya, mungkin dia melakukan hal-hal yang baik, itu Torah yang sudah tertanam di dalam hati mereka. Lah Tuhan hanya menghakimi berdasarkan itu. Bisa datang nggak maksudnya? Karena kita tidak bisa menyatakan, loh dia belum kenal, memang belum ada nama Yeshua waktu itu. Ya. Karena itu kita melihat, ya seperti yang pernah dikatakan. Kenapa Yeshua harus pergi ke orang-orang yang dahulu pada zaman purbakala sudah meninggal. Ketika dia mati dalam 3 hari, dia pergi menginjili. Walaupun ada terjemah, oh dia hanya mengumumkan. Saya tidak begitu setuju kalau hanya mengumumkan. Ya, kalau dia hanya mengumumkan aku sudah membebaskan atau sudah menanggung semua dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada dia. Terus orang-orang yang dia datangin mau ngapain? Kalau hanya memberikan pengumuman,
Karena kalau saya nggak salah dalam terjemahan ILT gitu, hanya mengumumkan. Saya percaya tidak ya. Karena Tuhan itu pasti. Waktu dahulu itu belum ada. Mereka nggak kenal Yeshua. Ya. Karena itu saya percaya pada saat itu Yeshua pasti, ya, bukan hanya mengumumkan. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal keempat. Atau 1 Petrus pasal 3 dulu lah, ayat ke 19. Secara itu pula dia, nah di sini kan, telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Mau ngapain dia ngumumin? Mau ngapain dia, logika ya, mau ngapain dia mengumumkan? Tetapi saya percaya karena dia adalah Tuhan orang yang mati dan yang hidup. Ya. Dia punya kuasa untuk memberitakan Injilnya, untuk memberitakan kepada roh-roh yang sudah mati lebih dahulu. Dan saya percaya dia bukan mengumumkan, tetapi menginjili. Ya memang dalam terjemahan, kalau saya nggak salah di dalam terjemahan LAI kayaknya menginjil kalau saya nggak salah ya. Coba kita lihatlah. Ah ini kan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Saya percaya ini. Karena kalau dalam terjemahan ILT mengumumkan, pertanyaannya ngapain dia umumin? Gak ada gunanya. Saya tanggap. Saya percaya itulah kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa untuk memberitakan Injil kepada orang yang dahulu sudah mati dengan caranya. Walaupun ada orang ya beberapa puluh tahun yang lalu kan. Wah kita harus ikut Yeshua. Yeshua memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Dia pergi ke kuburan. Hikmat. Kalau kau mau beritakan Injil kepada orang-orang mati ya kau mati. Bisa datang maksud saya. Mungkin saudara pernah dengar kan orang dari ya salah satu daerah. Cukup terkenal pada waktu itu. Mungkin 10-20 tahun yang lalu lebih lah. Yesus akan memberitakan Injil bagi orang mati. Jadi kita pun harus ke kuburan. Memberitakan Injil. Dalam hati saya kalau kau mau ikut Yesus, kau mati dulu. Mati seperti Yesus. Jadi di dalam alam roh kau boleh memberitakan. Dalam kasus ini saya pribadi lebih setuju bukan mengumumkan. Tetapi memberitakan Injil. Kalau dia hanya mengumumkan, buat apa? Orang itu udah mati, udah aja. Tetapi itulah kasih Tuhan. Karena Yesus baru muncul. Dan orang yang mati sebelumnya, mereka kan gak kenal Yesus. Ya. Dan kita bisa aja menafsirkan bahwa itu bisa aja termasuk orang-orang ya, ketika dia memberitakan Injil, bisa aja termasuk para orang-orang kudus yang percaya kepada dia. Bisa tahu nggak saya? Orang-orang yang dulu hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Ya. Tetapi mereka ya kita bisa tafsirkan masih dalam tawanan, seolah-olah dalam tawanan. Tetapi Tuhan datang untuk membebaskan orang-orang ini. Ya. Sehingga kita melihat di sini ya. Bagaimana cara Tuhan yang luar biasa. Supaya kita mengerti bagaimana kerja Tuhan. Kenapa saya menafsirkan seperti itu? Dia datang memberitakan Injil kepada orang yang sudah lama mati sebelum dia.
Karena saya menafsirkan dari ayat yang tertulis. Matius ke-27. Ayat 50 dulu lah. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Jadi dia mati. Tak. Ya. Kemudian apa terjadinya? Tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi terguncang, bukit-bukit batu terbelah. Apalagi? Kuburan terbuka. Banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal bangkit. Karena itu saya percaya ketika dia pergi, ketika dia mati, dia langsung memberitakan Injil. Membebaskan orang-orang ini. Sehingga nanti ya kalau saudara baca nanti ya, pada waktu Yeshua naik, mereka sama-sama naik. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya. Jadi di sini kita harus melihat kalau dikatakan seperti yang tadi saya katakan, kita baca ayat 53 lah supaya lebih jelas. Setelah keluar dari kuburan, sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kata kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Dan seterusnya nanti saudara baca, betapa itulah cara Tuhan. Ya, cara Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang bagaimana nggak masuk akal. Ya. Tetapi Tuhan harus menuntaskan apa yang dia kerjakan. Bagi orang yang sesudah dia menyelesaikan tugas di muka bumi, dan yang sebelum dia muncul menyelesaikan tugasnya. Kita bisa menafsirkan, ya, karena dari ayat-ayat tadi dikatakan orang-orang kudus yang sudah meninggal bangkit. Orang-orang kudus ini siapa? Bisa aja para nabi, bisa aja orang-orang kudus yang dahulu mungkin zamannya sebelum pada zaman-zaman air bah, kan tetap ada orang-orang kudus. Ya, termasuk juga di situ Nuh. Ya, kita bisa nafsirkan seperti itu. Karena Tuhanlah yang membebaskan mereka dengan caranya. Jadi kematian Yeshua itu bukan hanya untuk orang yang hidup pada zamannya, tetapi kita yang 2000 tahun kemudian itu tetap dia juru selamat. Artinya demikian juga yang sebelum dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dia harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidur. Ya, tidur. Sehingga ketika Yeshua datang dan memberitakan Injil kepada mereka yang tidur. Ya, mereka bangkit dan nanti bersama-sama Yeshua terangkat orang-orang kudus ini. Ya, memang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, ya nggak nyampe pikiran kita. Tetapi saya mengimani apa yang tertulis ini. Mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, kalau dia menampakkan diri kepada banyak orang, lalu kita boleh menafsirkan kalau orang-orang ini hidup katakanlah 100 tahun sebelum orang yang ada pada waktu itu. Mereka kan nggak kenal. Saya tangkap. Ya. Tetapi bagaimana rupa orang-orang ini kita nggak tahu. Hanya firman Tuhan berkata orang-orang kudus itu bangkit. Kemudian masuk ke kota kudus. Menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya kepada banyak orang yang hidup. Ya. Dan saya percaya ketika nanti Yeshua naik. Ya. Kan dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga membawa tawanan-tawanan bersama dengan dia. Orang-orang yang menunggu akan pembebasan yang sejati. Dan pembebasan itu hanya dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Itulah cara Tuhan untuk membebaskan
orang yang percaya kepada dia. Karena itu jelas dikatakan, orang-orang kudusnya. Ketika Yesus mati, artinya penebusan terjadi, mereka langsung bangkit. Dalam alam roh ya. Dia memberitakan, alam roh kita tidak bisa ukur waktunya. Dia mati sekarang, dia langsung ada di situ. Dia langsung beritakan Injil, orang bangkit. Jangan pikir, satu di sini, satu di sini. Kan perlu waktu. Dalam alam roh, orang yang sudah disempurnakan, tidak ada lagi waktu. Semua, karena saya pernah kajarkan, waktu itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya tidak ada waktu. Artinya saya mengimani bagi Tuhan kemarin, hari ini, dan besok sama aja. Saya tanggap. Sama aja. Karena itu dia katakan dia awal, dia akhir. Dia ada di awal tapi dia juga sudah ada di akhir. Karena itu dia berani mengatakan, ada tertulis. Dia sudah tahu. Dia sudah tetapkan siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibinasakan. Saya tanggap maksud saya. Ya. Dan disinilah kita melihat. Ya. Kita coba mengenal Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena pikiran kita ini kan terbatas hanya karena waktu. Padahal bagi Tuhan nggak ada waktu. Ya, nggak ada waktu yang bisa menjadi penghalang. Ketika dia mati, langsung dia membebaskan orang-orang yang tadi di kuburan-kuburan. Orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus ini kan langsung bangkit. Ya. Tetapi saya percaya orang-orang kudus ini bangkit, katakanlah Daud bangkit. Ya. Orang-orang Yesaya waktu itu nggak kenal dia. Tetapi dia pun bukan wujud seperti kita. Sudah dalam tubuh yang sempurna. Yang siap ketika Yesus naik. Dia juga naik. Setangguh saya. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menghendaki saudara dan saya untuk kita memiliki jiwa seperti dia. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Ya. Mungkin banyak di antara kita kan tidak memperhatikan apa yang tertulis dalam kitab Matius tadi. Ketika dia mati, orang kudus bangkit. Dan saya percaya ketika dia mati itu dia memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil, mereka bangkit. Tapi kan waktu, nggak ada waktu di situ. Cepat aja, set. Itulah cara Tuhan. Kenapa harus 3 hari? Ya memang sudah ditetapkan harus 3 hari. Sehingga pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian nanti setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian dia baru 40 hari dia menguatkan murid-muridnya para rasul. Ya. Kemudian dia terangkat pada waktu yang sudah ditetapkan. Dan di sini kita melihat bahwa ya, apa yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran yang kita harus coba mengerti. Ya, kita harus coba mengerti bagaimana kerja Tuhan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh ilah-ilah yang lain. Itu hanya Bapa Yahweh yang bisa mengerjakan karena dia Tuhan yang hidup. Yang berkuasa atas orang yang hidup dan orang yang mati.
Ya. Kan dia sanggup membangkitkan orang-orang ini, orang-orang yang sudah mati ini. Kalau mereka hidup kudus, mereka bangkitkan nanti bersama. Dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang tidak melakukan firman dibangkitkan tetapi untuk menghadapi penghakiman. Nah, kita harus coba mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena itu Tuhan melarang kita jangan sampai kita membuat dia cemburu. Karena kita menomorduakan Tuhan tanpa kita sadari. Ya, seringkali tanpa kita sadari, ketika kita mulai harus milih kan, ibadah atau ke pesta. Nah, sudahlah. Ya. Lo itu kan pilihan. Mau ibadah, mau ke pesta. Disitulah timbul ujian. Bukan Tuhan larang kita ke pesta. Tetapi kalau itu waktu ibadah, terlebih Sabat. Itu perintah Tuhan. Bukan gak boleh ke pesta, tapi dahulukan Tuhan. Baru habis itu ke pesta. Ya. Jangan sampai ya dengan alasan kan Tuhan tahu. Ya memang Tuhan tahu. Hanya untuk bela diri. Hanya untuk menyenangkan hati. Membela diri dengan perkataan seperti itu. Ya. Padahal disitulah kita sedang diuji oleh Tuhan. Mana yang kau utamakan? Tuhan atau yang lain? Itulah bagian dari proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dan kita sangat mengimani kalau Yeshua menghidupkan orang-orang kudusnya ketika dia mati. Sehingga orang-orang ini nantinya akan bersama-sama dengan dia naik. Oh tapi gak tertulis lah, baca yang benar. Ya, baca yang benar. Karena Tuhan hanya menonjolkan pribadinya. Ya. Sehingga kita boleh belajar mengerti kehendak Tuhan. Bahwa pengangkatan itu bukan sesuatu omong kosong. Tetapi suatu kebenaran. Karena itu kita sudah dipersiapkan. Kalau 2000 tahun yang lalu karena kematiannya, dia membangkitkan orang-orang kudusnya untuk bersama-sama dengan dia. Ada bersama dengan Bapa. Dan saya pun percaya ketika dia datang menjemput kita, apabila kita benar-benar hidup kudus, maka kita pun akan diangkat bersama dengan dia. Karena itu sekarang kita sedang dibentuk oleh firman. 4 perintah yang pertama. Itu adalah untuk Tuhan. Apakah kita melakukan? Tuhan gak pernah maksa. Tuhan kasih ini perintahnya. Mau gak? Ya. Nah, kita belajar. Apakah selama ini saya mengilahkan sesuatu yang lain? Karena hanya kita yang tahu. Ya. Memang kadang-kadang sesuatu yang kita suka, kadang-kadang tanpa kita sadari, menjadikan itu seperti ilah. Nah itu yang kita, bukan saya bilang, saya nggak boleh bukan begitu. Ya, kalau seandainya seperti pakai baju, udah tahu bajunya udah robek-robek, ya. Tapi ya, karena ada orang seperti itu ya. Ada seorang katakanlah suaminya udah meninggal. Ya. Baju suaminya dia pakai terus. Udah robek-robek masih dia pakai. Katanya saking sayangnya. Lah itulah cara-cara yang Tuhan jangan menjadikan ilah. Tuhan kita cemburu. Tuhan ya kita bisa membohongi manusia. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau itu menjadi sesuatu ilah, buang. Jangan itu menjadi penghambat
pertumbuhan iman kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita menduakan Tuhan, jangan harap iman kita menjadi sempurna. Tidak bisa. Ya, karena itu kita belajar. Ya, untuk benar-benar menomorsatukan dia dalam segala perkara. Ya, kita belajar, karena kita nggak ngerti. Ya, kalau kita ada dua pilihan seperti yang saya katakan tadi kan. Mau ibadah atau mau, ya mungkin dua-duanya penting kan. Satu kerja, ya boleh. Kadang-kadang kan kita ada jadwal kerja, ada jadwal kerja, boleh aja. Kan Tuhan tahu karena pekerjaan itu pun dari Tuhan. Ya berdoalah Tuhan, ya kalau saya nggak bisa datang Tuhan. Biarlah rohku ada bersama-sama dengan saudara-saudaraku. Ya, untuk memuja-mujimu dan aku pun di tempat pekerjaan. Tetap bisa memuji dan menyembah. Ya, artinya itu kan pekerjaan penting. Tapi kalau udah mulai pesta, ini yang hati-hati. Ya, karena pesta itu kebanyakan keinginan daging. Bukan gak boleh pesta, boleh aja. Tetapi ingat, dahulukan Tuhan. Kalau mau pesta, saya ibadah dulu. Nanti habis ibadah saya bawa ke pesta. Loh kan itu lebih bagus. Ya, saya mengajarkan ini hanya mengingatkan, saya nggak bisa paksa. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, kewajibanku untuk mengingatkan. Tuhan kita, Tuhan yang cemburuan. Kau bisa berbohong kepada manusia. Tapi engkau tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Yang mana yang kau nomor satukan? Nah, kita belajar menomorsatukan Tuhan dalam segala perkara. Nah, kita bisa melihat kalau kita membuat dia yang nomor satu, dia pun akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, sehingga dengan demikian kita dibawa semakin lebih dalam mengenal dia, mengasihi dia, dan berjalan di dalam kehendak. Kita belajar untuk, ya memang ya, katakan sekarang cuma 2 ayat ini, jangan ada padamu ilah lain dan jangan membuat patung. Ya, kelihatannya kan itu gampang. Tetapi seringkali itu dilanggar oleh anak-anak Tuhan tanpa mereka sadar. Kadang-kadang untuk menghormati orang lain. Ya. Ya, kadang-kadang ya kita juga harus ada hikmat lah. Kadang-kadang mau ketemu sama keluarga kan, ayo ibadah. Ya. Ya, kalau memang kita harus datang ke sana ibadah ya ikuti ibadah tapi jangan manggil nama ilah lain. Bisa tahu nggak saya? Orang masih manggil nama A, karena habis lagunya begini. Loh, disitulah kelihatan. Di dalam hatimu, di dalam jiwamu itu, nama siapa yang ada. Bahkan perlihatkan kepada orang lain bahwa ketika nama A disebut, engkau sebut Yahweh. Ketika nama Y disebut, engkau sebut Yeshua. Sehingga orang lain yang mendengar, mungkin nanti nanya, kok kamu nyebut ini? Disitulah kita punya kesempatan untuk memberitakan namanya. Tetapi ya sebaliknya, kalau dengar nama itu dari mulut kita, langsung mungkin keluarga, ini sesat. Ya jangan marah. Jangan marah. Ya. Karena Yeshua sendiri pun, saudara-saudaranya nggak percaya. Saudara satu ibu, ya sama-sama ibunya Maria. Kalau bapaknya kan beda. Kalau Yeshua bapaknya Bapak Yahweh karena dia benih dari Tuhan. Tapi adik-adiknya itu benih dari si Yusuf. Ya. Mereka nggak percaya. Bahkan mengejek. Karena itu jangan heran apabila kita punya saudara sekandung, satu bapak satu ibu,
Kalau mereka pun mengejek, ya mengucap syukur. Tapi kalau mereka bertanya, kewajiban kita untuk menjelaskan. Ya, kalau mereka nolak, jangan marah. Tapi kewajiban kita menyatakan, Tuhannya orang Israel, namanya Yahweh. Nama itu tidak berubah. Baik yang kita sebut perjanjian lama maupun perjanjian baru, tetap Yahweh. Tapi di kitab suciku, di perjanjian baru nggak ada nama Yahweh. Kalau pakai nama Yesus, memang nggak ada nama Yahweh. Nah, tapi kalau pakai nama Yeshua, di situ ada nama Yahweh. Karena Yeshua berbicara, aku datang dalam nama Bapakku. Mose dikatakan oleh Bapa Yahweh bahwa Israel adalah anak sulungku. Jadi Mose tahu bahwa nama bapaknya Yahweh. Nah, kita belajar. Karena semakin dekat waktunya, semakin terlihat mana yang murni mengasihi Bapa Yahweh dan percaya kepadanya. Yang tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan berbagai macam masukan-masukan dari hamasya palsu. Ya. Nah kan banyak orang yang tadi percaya Yahweh, percaya Yeshua. Dengan berjalannya waktu, mulai memalingkan diri dari kebenaran yang sejati kepada kebenaran yang palsu. Akhirnya imannya menyeleweng. Tapi saudara dan saya diingatkan oleh Bapa Yahweh. Ya, jangan ada padamu ilah lain. Jangan pernah menyembah percaya kepada ilah lain. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang benar yang disembah oleh orang Israel adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Bukan nama yang lain. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.